الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Konsekuensi dari ikrar kita sebagai seorang muslim adalah mengimani sepenuh hati bahwasanya apa-apa yang kita terima, apa-apa yang kita rasakan, segala bentuk kenikmatan yang kita peroleh hingga detik ini semata-mata adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita mensyukurinya dengan lisan mengucap alhamdulillah, lalu menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita sudah melakukan itu semua. Kita mengimani nikmat ini dari Allah, kita mengucap alhamdulillah, dan kita gunakan nikmat tersebut salah satunya untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah pada siang hari ini. Kita gunakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan dari Allah tersebut. Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan para jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pun kami juga bermohon kepada Allah agar setiap jamaah Masjid Thariqul Khair senantiasa dijaga Allah untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan ini negara kita Indonesia genap berusia 80 tahun atau kurang lebih 80 tahun kita merdeka dari penjajahan bangsa asing. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya para pendahulu bangsa ini, para pejuang pendahulu kita, para pendiri bangsa ini sadar betul bahwasanya kemerdekaan ini adalah nikmat sepenuhnya dari Allah, tanpa bermaksud mengabaikan ikhtiar-ikhtiar beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan, namun dalam menjemput nikmat itu sendiri perlu ikhtiar. Maka kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah yang dijemput dengan ikhtiar berupa perjuangan para pendahulu kita. Karena ini nikmat, maka wajib bagi kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Maka pada kesempatan yang singkat ini kami mengangkat tema kemerdekaan bagi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambahkan untuk kalian, tapi jika kalian kufur sesungguhnya azabku sangat keras. Umumnya kita mudah mensyukuri nikmat berupa materi.
kita mendapatkan harta, uang, keturunan, pasangan, kita mudah mengucap alhamdulillah, rizqun minallah, rezeki dari Allah. Tapi jangan sampai kita lupa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Karena dengan kemerdekaan ini kita bisa ibadah kepada Allah dengan bebas. Kita bisa bekerja, kita bisa berdagang, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa bersilaturahmi dengan saudara, dengan orang tua kita. Kita harus sadar betul bahwa nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat yang teramat sangat besar. Kita ambil sedikit pelajaran dari saudara-saudara kita yang tinggal di negara yang sedang berkonflik, Suriah ataupun Palestina. Saudara-saudara kita di sana mungkin tidak bisa beribadah seleluasa kita, sebebas kita, tidak bisa berdagang bekerja sebebas kita, tidak bisa bersilaturahmi sebebas kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa menjalankan aktivitas dunia, berdagang, bekerja, maupun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena kita tinggal di negara yang merdeka. Sayangnya bagi sebagian orang, mereka salah memaknai arti kemerdekaan itu. Mereka mengartikan kata merdeka adalah bebas, bebas sebebas-bebasnya, bebas mengikuti hawa nafsunya, bebas mengikuti syahwatnya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla atas sikap yang demikian. Jangan sampai nikmat kemerdekaan ini kita gunakan atau kita isi dengan kemaksiatan. Inna adabi lasyadid. Kita temukan segelintir orang, segelintir, sedikit memang, tapi ini menjadi catatan bagi kita. Merayakan kemerdekaan dengan begadang semalam suntuk, meremehkan sholat subuh, lalu berjoget laki dan perempuan dengan lagu yang diiringi syahwat berdua-duaan. Nauzubillah min dzalik. Ini bagian dari mengisi kemerdekaan dengan aktivitas yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Padahal salah satu ciri mensyukuri nikmat adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Pertama, kita harus tahu cara mensyukuri nikmat itu tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawari. Syukur haruslah dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Adapun alhamdu cukuplah di lisan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, rukun syukur terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengimani nikmat tersebut dari Allah. Yang kedua, memuji Allah. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Kemerdekaan nikmat dari Allah. Kita sudah menjalankan keimanan yang benar bahwa merdeka ini atas berkat rahmat Allah. Sudah betul. Kedua, kita mengucap alhamdulillah, memuji Allah karena tinggal di negara yang merdeka. Yang ketiga, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, menggunakan kemerdekaan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tinggal di negara yang merdeka, bagaimana muslim yang merdeka tersebut? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, al-ubudiyatullahi hiya haqiqah al-hurriyah. Faman lam yata'abbad lah kana 'abidan li ghairihi. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menjadi hamba selain Allah. Apabila ada seseorang yang bisa bekerja, bisa berdagang, bisa sekolah, bisa menuntut ilmu, bisa beraktivitas di Indonesia ini karena kita negara yang merdeka, tapi aktivitasnya tersebut
melalaikan dari sujud kepada Allah, perdagangan yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah, maka sejatinya ia belum merdeka. Ia masih menjadi budak oleh hawa nafsunya sendiri, menganggap bahwa pekerjaannya lebih penting daripada bersujud kepada Allah, perdagangannya lebih penting daripada taat pada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat At-Tariyat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Maka hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim adalah menjadi hamba Allah sepenuhnya, beribadah, mentauhidkan Allah, menjalankan segala perintahnya tanpa ada unsur kesyirikan sekecil apapun. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari jahiliyah, merdeka dari diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada khutbah pertama telah kita simak bersama bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Pertama, kita sudah menjalankannya insyaallah, bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah. Kita mengimani betul. Kedua, kita mengucap syukur, alhamdulillah kita tinggal di negara yang merdeka. Dan yang ketiga, kita isi hari-hari kita sebagai seorang warga negara Indonesia yang tinggal di negara yang merdeka dengan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan ketaatan kita sebagai warga negara, keberkahan negara ini ditambah, keberkahan rezeki kita sebagai warga negara ditambah, keberkahan kesehatan kita juga ditambah, dan semua kebaikan dari negara ini ditambah, sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Dan kemerdekaan sejati bagi seorang muslim adalah menjadi hamba Allah sepenuhnya, memurnikan akidah, menjauhi segala macam kesyirikan sekecil apapun, tidak mempercayai perkara-perkara yang gaib kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak menggantungkan nasib kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Dan sebagai penutup khutbah kedua, khatib mengajak jemaah untuk kembali ke masa awal negara kita dijajah oleh bangsa asing. Para penjajah yang datang ke negeri kita jumlahnya tidak lebih banyak dari pendahulu-pendahulu kita, dari kakek moyang kita, jumlahnya tidak lebih banyak. Bagaimana mungkin segelintir orang bisa mengalahkan orang yang jumlahnya lebih banyak? Jawabannya adalah adu domba. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kita semua untuk senantiasa menjunjung tinggi ukhuwah, persaudaraan, silaturahmi, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin ajalnya ditunda, rezekinya ditambah, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia,
Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Allah perintahkan kita saling mengenal, saling berkerabat, saling bersilaturahmi, bukan mencela, bukan berdebat, hanya perkara yang sepele, berbeda pilihan politik, berbeda pilihan yang sifatnya duniawi, lalu membuat kita membenci saudara kita. Tentu nenek moyang kita akan sedih apabila melihat anak cucunya berdebat hanya perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan. Nauzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al kalimatal muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.